Bab Amsal 11 ayat 1, neraca serong kebencian kepada Tuhan. Allah itu roh. Barang siapa mau menyembah dia, nah makanya setiap tarikan nafas kita ini haruslah kita persembahkan untuk Tuhan. Setiap tarikan nafas itu. Makanya bukan dandanan luar yang nomor satu. No. Tapi yang penting itu hati. Yang penting itu di hati kita ini. Untuk pertama kali dalam rapat majelis pusat 2 hari lalu, tadi pagi. Kami menyembah Tuhan dulu sebelum rapat. Belum pernah dulu kita doa juga, jarang. Sekarang doa, nyanyi dulu, menyembah dulu, bahasa roh dulu. Kita persembahkan sebab nafas ini Tuhan punya. Allah itu roh, Allah itu pneuma, Allah itu nefes, Allah itu nafas. Makanya dia ada di dalam kita. Ya, dia lebih dekat daripada nafas kita sebetulnya. Ya. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki. Tuhan ingin, Tuhan rindu, Tuhan mau penyembah-penyembahnya yang seperti demikian itu. Kembali kepada Petrus. 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-8 tadi. Sebab orang benar ini tinggal di tengah mereka, yang disebut mereka adalah orang-orang yang tidak benar. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan yang mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. His righteous soul from day to day. Rohnya yang benar. Lotnya memang bisa tidak benar, tapi rohnya yang benar. Sebab roh ini, Allah itu roh, R besar. Harus menyembah dalam roh, R kecil, roh kita. Nah, Lot bisa salah. Ya, keliru dia. Tapi rohnya benar loh. Nah, rohnya dalam bahasa Inggris, for that righteous man, orang yang benar itu, dwelling among them, tinggal di tengah mereka, tormented, tersiksa. His righteous soul, jiwanya yang benar itu tersiksa. Waktu Mubes di Manado itu, kita rapat dulu MD-MD se-Indonesia. Waduh, ada MD dari satu daerah, gebrak meja, teriak-teriak. Secara organisasi sah, boleh gebrak meja. Tapi roh saya tersiksa melihat orang-orang seperti itu. Udah tahu ini salah, diterabas juga. Udah tahu ini benar, nggak mau dipakai. Jadi saya bilang kalau kita pemimpin yang nggak benar, bagaimana jemaat kita nanti? Bagaimana? Maka kita lihat 2 keturunan ya. Abraham orang benar, Lot orang benar, spiritnya. Tapi yang mereka kerjakan, Lot tidak benar. Nah, turunannya dari Lot itu Moab sama Aman.
Bani Amon itu datang Aman. Aman itu ibu kota Yordania sekarang. Ke bawah itu Moab. Lihat turunan Abraham. Di Eropa, di Amerika, orang Israel. Belum yang rohani, saudara dan saya. Turunan Abraham. Jauh ribuan kali lipat dari hanya turunan Lot. Maka biar kita ke belakang, terbelakang, tapi kita di jalan yang benar, satu kali nanti Tuhan kasih ke depan. Waktu rapat sebelum pemilihan, ya, satu orang anggota majelis pusat duduk di sebelah kanan saya. Dia tulis di amplop, dia geser sama saya. Brur, nanti mau duduk di mana? Mau duduk di ini, mau duduk di sekretaris, mau duduk di bendahara. Saya tahu diri, ini siapa nih yang saya tulis. Bagaimana Bro Raja? Karena dia udah yakin dia bakal jadi ketua. Tapi tiba-tiba dirubah cara memilih. Jadi dia tidak bisa lagi dipilih. Nah sekarang orang itu yang mau nawarkan kedudukan sama saya, dia jadi bawahan saya. Saya nggak minta kedudukan, orang lagi pemilihan teriak-teriak, kita mah minum kopi. Di restoran minum kopi tenang. Lagi minum kopi datang telepon. Yuk kamu ketua 1 ya. Tapi lepas Jawa Barat. No problem. Kalau bisa bantu Bapak saya bantu. Tadi rapat kamu boleh tetap di Jawa Barat ketua. Ketua 1 ongko di Jawa Barat ongko. Yang saya ingin saudara tahu itu bukan cerita itunya. Tapi itu loh. Orang yang mau mendahului Tuhan itu tuh. Saya emang gak mimpi-mimpi, gak minta-minta. Ya. Orang lain mau wah teriak-teriak Jawa Barat ya. Oh. Sekarang anggota majelis pusat di Jawa Barat ada 5. Dulu 2. Saya berjuang dapat 5. Sudah mau doa, mau ditumpang tangan. Masih kita tambah 1 bisa nggak? Bisa tambah 1 nggak? Bisa. Oke, sudah. Jadi seimbang. Ya. Seimbang. Nah ini tugasnya berat. Kita udah pembagian tugas nanti, ya saudara mesti siap-siap banyak ditinggalkan saya. Kalau ada tugas. Ya. Tapi kalau tidak ada tugas saya di Cianjur. Ya, saya di Cianjur. Makanya saudara kita belajar dari 2 karakter ini, Lot dan Abraham. Ternyata yang dinilai oleh Tuhan itu hati. Hatinya Lot itu ada di Sodom. Walaupun rohnya ini betul-betulnya baik. Tapi ya dia pilih yang salah. Dia pilih di lingkungan orang jahat. Kalau kita baca Abraham, dia membayar perpuluhan. Saya tidak pernah baca Lot bawa perpuluhan. Kaya Lot itu, tapi lihat kekayaannya. Dibakar di Sodom Gomora oleh api. Habis, tidak ada apa-apa. Lihat Abraham, ditawarin kekayaan sama Raja Sodom. Ini buat kamu. Orang-orangnya kembaliin. Nah, saya nggak mau. Nanti jangan-jangan kamu bilang, kamu yang bikin saya kaya. Saya diberkati oleh El Elyon, Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi hati ini yang penting.
Contoh gini, kalau orang mengasihi saya, dia perhatikan apa yang saya bilang, dia perhatikan. Saya udah bilang ngomong berkali-kali, ya lupa-lupa sedikit sih nggak salah. Tapi kalau udah berkali-kali salah terus, mulailah dengan kata saudara-saudara sekalian, itu bikin kita tenang, bikin jemaat tenang, saudara-saudara sekalian. Kita akan mulaikan kebaktian kita, mari kita berdiri, kita masuk dalam doa, mari kita angkat sebuah lagu ini. Tenang kan? Kayak orang kesurupan mau bawa bola, gol, cepat-cepat. Ya. Tadi saya dengar yang sembahyang kayak nggak ada titik, nggak ada koma. Luar gol, memang nyamuk, ada kebakaran. Ya. Karena dia tidak perhatikan saya, karena dia tidak mengasihi saya. Kalau dia mengasihi saya, dia perhatikan kata-kata saya. Kan Yesus bilang, barang siapa mengasihi aku, dia menurut perkataanku. Jangan dulu Yesus, gembala setempat aja, diturut nggak? Yohanes 15. Dalam Yohanes pasal 15, haleluya. Yohanes pasal 15, ayat 14. 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripadaku. Ayat 10, 2, 3. Ya, ayatnya yang ke-12. 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu seperti aku telah. Jadi saudara lihat, Abraham dengan Lot, dia bentrok. Di luar jadwalnya Tuhan. Tuhan bilang kamu harus saling mengasihi, saling membela, saling sayang satu dengan yang lain. Nah, kita bedakan sekarang dengan Kisah Rasul. Bagaimana cara hidup gereja yang pertama dalam Kisah Rasul Fatsalnya yang keempat. Dalam Kisah Rasul Fatsalnya yang keempat ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka Jadi ada sharingnya. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia atau anugerah yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Yang percaya berkata amin. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki Rasul. Lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh Rasul disebut Barnabas, artinya penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ya, jadi cara hidup mereka itu sudah gereja mula-mula itu adalah komunitas bersama-sama. Dan
kalau sampai saudara bisa melakukan ini, akibatnya itu sangat luar biasa.